Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya dengan Bu Fiska pada pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita belajar, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pekan kemarin? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang bagian-bagian telinga tersebut. Nah, tapi lebih jelas hari ini ya teman-teman ya, karena bagian-bagian telinga itu ada bagian luarnya, bagian tengahnya, atau bagian dalamnya. Ya, kira-kira apa saja ya yang bagian luar, kemudian yang termasuk bagian dalamnya juga dan bagian tengahnya. Ikuti video berikut ini. Nah, ini dia bagian-bagian telinga. Jadi bagian-bagian telinga itu dibedakan atas 3 ya. Yang pertama ada telinga bagian luar. Nah, pada telinga bagian luar ini itu terdiri atas apa aja ya? Yang pertama ada namanya daun telinga. Teman-teman sudah tahu ya, kemarin udah ada gambarnya. Kemudian ada lubang telinga, saluran telinga, dan selaput gendang telinga. Nah, kemudian juga ada kelenjar minyak. Nah, itu merupakan bagian-bagian telinga termasuk kepada bagian luar telinga tersebut ya. Jadi apa fungsi bagian telinga luar tersebut? Nah, jadi fungsinya adalah untuk menangkap bunyi atau saluran atau suara dari luar. Jadi itu fungsi bagian luar dari telinga. Kemudian bagian-bagian telinga yang kedua adalah telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri atas tulang martil, kemudian ada tulang landasan dan tulang sanggurdi. Jadi, ketiga-tiga tulang ini itu terdiri atas rongga di dalamnya itu ada saluran eustasius dan tulang-tulang pendengar. Teman-teman sudah tahu ya yang saluran eustasius itu bagian mana? Nah, kemudian saluran eustasius ini fungsinya adalah menghubungkan rongga telinga tengah dengan mulut. Ya, jadi telinga bagian tengah itu terdiri atas rongga yang di dalamnya ada saluran eustasiusnya. Dan yang terakhir, bagian-bagian telinga adalah telinga bagian dalam. Terdiri atas tingkap jorong, tingkap bundar, kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran, saluran rumah siput, dan alat keseimbangan. Nah, teman-teman, telinga bagian dalam ini itu berguna untuk menerima getaran bunyi atau suara yang sudah diterima oleh telinga bagian tengah. Nah, jadi itu ya 3 bagian-bagian telinga. Yang pertama ada telinga bagian luar, terdiri atas apa aja? Tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada telinga bagian tengah, terdiri atas apa saja? Dan terakhir telinga bagian dalam, terdiri atas apa saja? Silahkan teman-teman hafal di rumah bagian-bagian telinga tersebut beserta fungsinya ya. Oke, baik, kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelumnya teman-teman masih ingat ya, salah satu sifat bunyi itu adalah bunyi itu dapat memantul dan dapat diserap oleh benda yang berada di sekitarnya. Pertama, pemantulan bunyi. Apa ya bedanya pemantulan dan penyerapan? Teman-teman boleh dengarkan baik-baik. Kalau pemantulan bunyi itu terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan lagi oleh bidang pantul
tersebut, ya. Bidang pantul bunyi di sekitar kita itu dapat berupa benda keras, misalnya ada batu, kayu, dinding, atau besi. Kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Itu apa penyerapan bunyi? Penyerapan bunyi itu dapat diserap oleh benda yang ada di sekitar kita. Namun, hanya benda yang bersifat lunak saja yang dapat menyerap bunyi. Misalnya ada karpet, kertas, kain, dan busa. Jadi, itu pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, untuk pemantulan bunyi ini, teman-teman itu dibedakan atas dua macam. Jadi ada namanya gaung atau kerdam, dan yang kedua ada namanya gema, ya. Apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam ini dapat terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dari sumber bunyi. Jadi itu gaung atau kerdam, ya. Jadi bunyi itu dapat terjadi jika jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga bunyi yang datang hanya sebagian yang bersamaan dengan bunyi asli, sehingga menyebabkan bunyi asli menjadi tidak jelas, teman-teman semua. Apa contohnya? Itu gaung atau kerdam ini bisa terjadi dalam sebuah gedung, misalnya di gedung studio musik, kemudian studio radio atau bioskop. Nah, mungkin kalau untuk ke bioskop teman-teman udah pernah ya. Jadi dalam bioskop itu terjadi gaung atau kerdam, di mana bunyi yang datang itu sebagian bersamaan dengan. Kemudian yang kedua ada namanya gema. Gema ini dapat terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi berbeda ya dengan gaung atau kerdam. Kalau gaung tadi itu jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Kalau gema itu jaraknya itu jauh dari sumber bunyi, sehingga menyebabkan datangnya bunyi pantul, bunyi asli, bunyi pantul, bunyi setelah bunyi asli diperdengarkan. Dimana contohnya? Gema ini terjadi itu di lembah-lembah gunung, gua, atau perbukitan. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan suara atau berteriak di sebuah gunung atau perbukitan, itu nanti kan akan terjadi bunyi pantul. Jadi dengan jarak yang jauh itu akan terdengar kembali. Misalnya kita berteriak di sebuah perbukitan, pasti akan setelah kita berteriak, pasti suara kita akan memantul kembali. Ya, itu terjadi disebut dengan terjadinya sebuah gema di pemantulan bunyi. Nah, gema ini itu dapat juga digunakan teman-teman untuk memperkirakan kedalaman jurang atau gua, ya. Jadi itu dua macam pemantulan bunyi. Tadi yang pertama gaung atau kerdam, dan yang kedua adalah gema. Jadi teman-teman silakan diingat baik-baik ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya penjelasan dari video Bu Biska barusan. Untuk lebih jelasnya boleh teman-teman lihat kembali buku pembelajaran tematik tema 1-nya di halaman 90 tentang bagian-bagian telinga, dan di halaman 139 tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Untuk tugasnya hari ini, silahkan teman-teman jawab pertanyaan yang ada di pembelajaran di buku tab-nya halaman 96 ya, atau boleh buka file yang sudah di-share di Google Classroom-nya ya. Silahkan dijawab pertanyaan mind map indera pendengar. Dijawab pertanyaan bagian-bagian telinga itu apa saja, kemudian fungsinya apa, cara kerja dan cara merawat indera pendengar itu bagaimana ya. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil
alamin. Jazakumullah khair teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Silahkan dijawab pertanyaannya, dikirim dalam bentuk foto via Google Classroom ke Bu Fiska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.